Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Lutfiana, nomor absen 26, kelas 11 IPA 4 dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah hingga sejarah keruntuhannya. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah yaitu Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Revolusi Abbasiyah, Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad. Berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat, pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan Mawali. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar kedua. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan kedua, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya pada 750 Masehi, Abu al-Abbas as-Saffah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Masa pemerintahan dan puncak keemasan. Selama masa pemerintahan, Khalifah Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama yaitu pada 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua yaitu pada 847 Masehi sampai 945 Masehi yang disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu pada 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Muawiyah dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu pada 1055 Masehi sampai 1194 Masehi pada masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima yaitu pada 1194 sampai 1258 Masehi. Pada masa khalifah ini bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara, pemimpin yang berhasil membawa Khalifah Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mahdi, Al-Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mustasmi, Al-Wastik, dan Al-Mutawakil. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahan Bani Abbasiyah berhasil mengonsolidasikan kembali kepimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan.
Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layak universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan pada zaman keemasan. Hal ini disebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang terakhir yaitu sejarah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Yang kedua yaitu kemerosotan faktor ekonomi. Meski sempat bergelimang kekayaan, Khalifah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun, sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Faktor yang ketiga yaitu adanya perang salib. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Faktor yang keempat yaitu serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 yang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir Khalifah Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.